Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku tuh ingin memperlihatkan ke teman-teman kalau misalnya ada dua ikan predator aku di rumah, aku satuin mereka tuh gimana sih reaksinya guys. Karena dari kemarin tuh aku mikirin nih, di antara dua ikan predator ini kira-kira yang mana yang lebih baik gitu loh. Jadi ya aku tahu sih nggak boleh ngebandingin sesuatu ya, tapi tetap aja gitu guys, di pikiran aku tuh ngebandingin dua hewan ini. Yang pertama adalah dia, si bulbul. Si bulbul ya teman-teman juga udah tahu ya, dia adalah ikan buntal fahaka aku, pufferfish. Jadi bulbul ini tuh sama aku bakal coba buat dipertemukan sama satu hewan lagi. Ayo ikut aku nih guys. Satu hewan laginya apa? Ayo, aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Di sini sudah ada ikan piranha. Tuh dia. Ada belasan ikan piranha di sini. Jadi aku rencananya sekarang ingin mencoba buat nyerok si piranha ke dalam kandang si pufferfish. Karena kalau misalnya aku nyerok pufferfish masuk piranha ini rasanya kayak yang keroyokan banget gitu kan. Aku juga kayaknya bakal masukin satu piranha aja lah, atau ya paling banyak 3 piranha lah ya masuk ke dalam sana. Takutnya kalau misalnya terlalu banyak juga malah kenapa-kenapa kan. Nah guys, sebelum kita mulai aku mau ngebahas dulu dua dari hewan-hewan aku ya. Kita bahas dari pufferfish dulu deh. Yuk kita ke pufferfish dulu aja. So please sabarakarai sarakap kriket. Nah guys, jadi si pufferfish ini atau fahaka ya, fahaka pufferfish atau pufferfish snail, dia itu ukurannya maksimal sampai 43 cm. Jadi 43 cm dan ini baru 29 cm. Jadi dia tuh masih bisa membesar lagi dengan dia itu bisa sampai 2,5 cm per bulan guys ya, si tumbuhnya itu ya. Di 1 tahun pertama sih, cuman kayaknya ini nggak akan sebesar itu guys, karena udah segede ini biasanya pertumbuhannya melambat dan maksimal di 43 cm. Terus dia itu sifatnya solo gitu loh, di soliter kalau dia. Makanya di sini aku nggak naruh dia sama pufferfish yang lain, tapi ditaruhnya sama ikan-ikan kecil kayak gini. Karena ya aku ngerasa kalau ikan kecil kayak gini mah nggak masalah lah, andai kata kemakan juga. Dan faktanya memang benar, kemarin ada banyak ikan kecilnya, sekarang tinggal 3 nih. Ikan-ikan siklid yang kayak gitu-gitu udah nggak pada ada guys, soalnya dimakan sama dia ya. Karena sifatnya yang soliter tadi juga dan predator gitu guys. Dia juga agresif. Jadi andai kata teman-teman ingin mencoba buat pelihara ini pufferfish terus digabungin sama pufferfish yang lain, teman-teman tuh harus punya tank yang gede. Kalau misalnya segede ini nih, bisa lihat dari jauh cuman gini doang ya, ini untuk satu pufferfish oke lah, ini udah ideal banget lah. Bahkan harusnya itu lebih gede lagi sih guys, buat satu pufferfish itu kalau nggak salah 100 galon gitu ya, atau berapa ya, pokoknya tuh ini ukurannya kalau menurut internasional juga aku baca sebenarnya kekecilan, tapi masih oke guys. Karena si pufferfish ini kalau misalnya ketemu pufferfish lain ya, nih dia aja begini nih sekarang nih, kayak yang nggak jelas gitu kan, mau ngapain, mau lihat akso. Dia kebetulan aku kayak yang dari dulu kebiasaan kayak pengen makan aksolot guys, ngeliatin kandang aksolot mulu. Apalagi kalau misalnya ada pufferfish yang satunya lagi, setiap mereka berkontak berantem tuh dia memperlihatkan giginya lagi. Jadi kayak gitu. Dan selain itu dia juga teritori, jadi dia tuh punya daerahnya sendiri. Ketika dia diganggu sama hewan lain dan masuk ke daerah dia, biasanya dia tuh bereaksi dengan cara dihajar juga, katanya sih kayak gitu guys. Nah tadi kan dia kan memperlihatkan giginya tuh ya guys ya, tuh pas banget tuh dia lagi ngeliatin giginya. Bisa dilihat giginya itu bukan tipe-tipe gigi kayak gigi hiu atau gigi ikan piranha gitu guys. Dia tuh lebih ke paruh sih kalau kita lihat-lihat. Jadi ada 2 pasang gigi ya, alias ada 4 gigi tuh di giginya, dan itu tuh giginya benar-benar keras guys. Aku udah baca, dibanding piranha, gigi dia tuh lebih kuat. Walaupun kalau misalnya dibilang lebih tajam ya tajaman piranha. Bahkan ada kasus orang yang ngebersihin, ini berarti harus hati-hati kalau misalnya ngebersihin nih. Ada kasus orang ngebersihin, tapi ikan pufferfish lebih gede dibanding ini sih. Bersihin kandangnya, kegigit tangannya potong bro. Asli. Mudah banget, krek, potong ininya, tangannya, si jarinya. Makanya harus hati-hati nih. Maka kalau misalnya untuk kekuatan gigitannya sih, si fahaka ini aku baca-baca lebih kuat guys dibandingkan si piranha. Nah kalau untuk kecepatan renangnya, karena dia ini kayak helikopter ya tipenya ya, dan kalau aku lihat-lihat nih misalnya ikan-ikan seperti ini tuh anggapannya pesawat lah ya. Helikopter kan kalau kita lihat-lihat juga kan lebih lambat tuh dibanding pesawat. Emang dia tuh lebih lambat guys, karena dia itu berenang cuman 3,5 kali panjang badan dia per second gitu loh. Itu tuh udah paling cepet katanya sih kayak gitu. Makanya nggak akan terlalu cepet nih kalau misalnya untuk berenangnya ya.
Nah kalau misalnya untuk cara berburunya, dia itu spesial kalau menurut aku sih. Jadi ada 2 cara dia berburu. Yang pertama nih, dia biasanya suka diem di sini. Pernah nih waktu itu guys, dia diem doang di sini, nggak bergerak, nggak apa, diem. Ada mangsanya lewat, dia makan gitu. Dia sergap langsung hop gitu loh. Nah itu tuh sama kayak AST ya kalau misalnya kita lihat-lihat ya. Dan selain itu dia juga pernah berburu ala CST guys. Jadi dia tuh kayak gimana ya, mengejar mangsanya sampai dapat. Misalnya teman-teman kasih nih di sini lobster, terusnya lobsternya itu menurut dia tuh dia bisa kejar, pasti sama dia dikejar. Ini bulbul, ikan buntal fahaka. Dan ini makanannya, keong. Kita coba kasih makan. Crispy banget. Nyam. Guys, follow juga TikTok aku ya, Iqbal Isda. Hehe, thank you. Jadi ada 2 cara berburu dia guys, kayak gitu ya. Ini untuk si pufferfish. Sekarang aku mau bahas si piranhanya guys ya. Piranha kan ada di luar nih. Kita bakal keluar sekarang dan kita bahas piranha guys. Kalau piranha ini dia itu dari Amerika. Tepatnya dari Sungai Amazon kalau dia. Jadi kalau misalnya kita ngebandingin dan gimana ya, satu kandangin itu nggak mungkin ketemu di alam aslinya karena yang satu dari Afrika, yang satunya dari Amerika. Jadi nggak akan mungkin ketemu guys, kecuali ada pufferfish Amazon gitu loh. Tapi itu juga kecil banget, mungkin gedenya cuma segini lah guys ya. Cuma segini nih kecilnya. Nah kalau untuk dia tadi kan 43 cm itu ukuran maksimalnya. Kalau dia tuh lebih kecil, yaitu sekitar 30 sentian aja lah guys. Dan dia ini tipenya teritori sama, jadi ngejaga teritorialnya, agresif juga sama, dan yang berbeda mereka itu sosial, jadi nggak soliter. Mereka bareng-bareng, tapi walaupun bersama-sama seperti ini, tidak menutup kemungkinan mereka tuh saling makan. Karena di depan mata kepala aku sendiri, aku ngeliat mereka makan temennya sendiri guys. Kerja rumah ini kan piranha, temennya sendiri dimakanin, tuh terlihat sangat kanibal. Padahal ini tumbuh besar bersama tapi dimakan seperti ini. Dan padahal di sini nggak pernah kekurangan makan, pasti makan tepat waktu. Tapi emang dia insting kanibalnya, dia tetap makan teman dia kayak gini. Buat kalian yang suka makan teman, berarti kalian sama kayak dia. Piranha. Nah kalau misalnya untuk usianya dia tuh bisa sampai 10 tahun, jadi sama si pufferfish. Itu juga tergantung sama perawatannya kayak gimana. Dan kalau untuk pufferfish kan tadi giginya itu kayak paruh. Kalau si piranha nih mungkin kalau dari dekat kelihatan kali aja ya. Kelihatan nggak ya? Tapi agak susah sih, soalnya piranha ini ada, bukan nggak bisa diem aja, dia juga ada kayak lapisan yang nutupin gigi dia, Ji. Jadi kayak kita mah gini nih, kita misalnya diem lagi kayak gini, kan nggak kelihatan gigi ya. Jadi kalau kita gini kan kelihatan ya. Nah ini piranha juga punya bibir yang nutupin gigi dia. Jadi kalau misalnya bibirnya dibuka, itu tuh bakal kelihatan. Bentuknya itu kayak segitiga. Dan dia itu kayak tajam banget guys giginya. Dia tajam. Jadi fungsinya itu bukan untuk memotong aja, tapi untuk mencabik dia sih, lebih ke mencabik sih. Kalau misalnya yang tadi kan si pufferfish itu kan makanannya juga seperti kayak kepiting, keong yang keras-keras kan. Jadi emang dia tuh fungsinya untuk memecahkan gitu loh, memecahkan hal yang keras atau memotong. Tapi kalau dia untuk mencabik, misalnya dikasih daging ayam, paha ayam nih, utuh paha ayam, aku taruh, besoknya itu udah tinggal tulang bersih, nggak ada dagingnya. Karena emang giginya yang tajam itu fungsinya untuk itu guys. Dan untuk cara berburunya, si piranha ini, biasanya dia tahu mana mangsa dia yang paling lemah. Nanti dia itu bakal coba buat keroyok guys. Jadi dari beberapa mangsa nih misalnya nih, dia bakal lihat mana yang paling lemah, langsung dia samperin bareng-bareng, dikeroyok, makan bareng-bareng kayak gitu guys. Dan biasanya ketika lagi makan juga mereka suka nggak sengaja gigit temannya sendiri. Jadi kalau kita pegang nih piranha nih, aku pernah pegang kan, itu tuh lumayan keras badannya sebenarnya guys, dibanding ikan masnya lembek ya, Gia ikan masnya ya, dipegang letoy lembek. Kalau piranha nih keras, badannya kan keras, digigit sama temennya dikit tuh langsung bolong juga Ji. Ada banyak lah waktu itu lah, pada cacat lah. Ini juga kita lihat dengan apa ya, dengan sekilas gitu, pasti tuh ada cacatnya. Ada yang di mata lah, ada yang di dekoknya lah, ada yang disirip lah. Banyaknya sih disirip pada coak-coak. Ya emang kayak gitu guys, piranha kalau makan rusuh kadang nggak sengaja gigit temennya sendiri gitu loh, bahkan sampai makan temennya sendiri gitu guys. Sebenarnya aku tuh agak penasaran sih guys buat memperlihatkan giginya ke teman-teman sih. Tapi kayaknya kita butuh ini sih, apa kayak kawat itu kali dikit ya. Jadi ntar kita coba tangkap, aku pegang, kita gituin bibirnya, kita lihat langsung giginya. Penasaran juga mana ya? Ya udah bentar ya guys ya. Nih guys, aku bakal kasih ke teman-teman giginya nih. Jadi ini ada bibir. Tadi aku baca soalnya Ji.
Dan ini kalau kita buka bibirnya tuh ada gigi. Kan? Kelihatan nggak, Ji? Ji. Oh iya kali. Lihat. Segitiga. Tajam. Sama yang atas ya. Kelihatan ya, Ji? Kelihatan. Ini dia giginya, guys. Tapi diumpetin sama dia. Masukin lagi sini. Wow. Bener-bener, kita coba cek gigitan dia. Sekali lagi. Kita langsung 2 lapis nih. Ini nggak akan lama-lama, guys. Coba ya. Oke, udah gila. Dah, teman-teman udah bisa lihat sendiri ya gimana keganasan ikan piranha, giginya tajam banget. Dah. It's okay guys, dia nggak akan kenapa-napa. Wow. Gimana, Ji? Kelihatan jelas, Ji? Udah cuman ngok. Ini kita susah loh. Tuh. Dia cuman ngek. Putus. Asli, gampang banget. Jadi kayak gitu, udah kelihatan kan? Itu yang tadi aku maksud, guys. Dia tuh punya bibir yang nutupin si giginya. Ya udah deh. Jadi sekarang kita mau coba dulu buat kasih makan piranha karena di sini tuh ini basah nih tadi nih. Piranhanya langsung obrak-abrik begitu. Jadi di sini tuh aku udah beli ikan emas buat kasih makan yang ada di kolam sebenarnya sih. Cuman kita juga mau coba kasih makan piranha deh. Tapi sebelum kita kasih makan berarti kita ke kolam dulu yuk. Kita mau naruh ini ke kolam, guys. Kita taruh si ikan ini ke kolam dan nanti kita ambil sekitar 3 ikan lah kita kasih piranha. Hari ini dikasih makan di piranha. Belum. Udah. Kita coba kasih makan ya. Nih guys, ikan-ikannya beli 100 ribuan. Lumayan banyak yang mati. Nggak apa-apa lah, yang mati ini juga nggak masalah sih. Bakal dimakan juga sama yang ada di sini. Bentar kan jadi lupa kan ngambil. Yang mati aja. Ambil yang mati. Yang mati nggak akan kelihatan sama dia. Oh, ini ada seser nih. Kalau yang mati agak susah guys ngeliatnya piranha tuh. Dia soalnya harus yang ada di dasar. Kalau mati kan dia di atas sih. Nah, kita ambil aja inilah. Sip. Tadi mana ya yang piranha habis dari bawah ya? Nggak kelihatan kan ya? Udah biasa lagi. Kita coba ya. Buat kasih. Tadi kita serok dia jadi agak ini nih. Agak stres. Nah, ini juga salah satu kelemahan piranha. Dia tuh gampang stres. Dibegituin aja tadi stres guys. Dia jadi gak mau makan tuh. Ini kayak ini. Yang mana? Yang ujung sana ya? Tapi enggak sih, udah oke banget sih, udah biasa aja. Kayak gitulah dia tuh kalau misalnya tangan kita masuk ke dalam, dia stres. Pasti untuk beberapa saat dia gak mau makan. Emang kayak gitu karakternya guys. Dan ntar kalau misalnya dia agak mencabik-cabik, cupu banget, cupu sekali dia ya. Parah sih. Sambil kita tungguin dia dikasih makan. Ini warnanya udah keluar banget ini. Kelaparan kayaknya dah. Kita kasih makan juga yang ini deh guys. Ada ikan lele, saudara ini aku buat makan dia. Nih kita kasih ikan lele ya. Beli berapa tadi Ji? 25.000. Ini masih ada satu lagi ya ikan. Oh masih ada, pantesan kok cepet kok dikit ya. Masih ada ternyata, ntar kita masukin lagi dah. Tapi nggak usah dikamerain. Nih kita juga bakal masukin ikan lele. Beli berapa ini? 25. Iya malah yang lele bro. Ini lele. Lele. Lele tapi kecil. Nah tuh kecil pisan. Nggak ada lagi. Katanya. Jika impun ya mah bro. Udahlah kita masukin semua lah. Guys, ini mah mukbang lele jadinya tuh. Si Aji. Dah, kita langsung saja. Banyak sekali. Ternak lele. Apaan nih? Ya Allah. Gila banyak pisan terima. Jangan lakukan ini di rumah. Wah, karetnya masuk, guys. Aduh! Digigit! Ya Allah! Kagak sakit sih, kaget doang. Awas, mana karetnya? Di atas. Awas, elah lu. Digigit aku guys sama Arwana. Sumpah guys, ini malah mukbangin ikan lele. Jawabannya ini ikan lelenya kecil-kecil banget lagi. Ngagok soalnya kalau ikan lele kecil itu gampang mati guys. Kalau misalnya kita taruh di tempat kayak biasa, jadi udahlah kita cemplungin aja. Toh lele juga kan sama.
Oh, cana marunya banyak, makannya lahap. Oke. Kita malah jadi ngeliatin mereka makan. Oh, tapi bagus Ji, tuh si kecil ini jadi bisa makan. Oh iya bener. Tuh, aku makan. Iya, oke lah, bagus lah, sip lah. Mantep. Sedangkan si piranha belum mau makan. Ya udah deh guys, kita liatin dia aja makan ya. Nanti piranha kita nggak usah dikamerain lah, dia pasti makan sih, tapi kayaknya nggak akan mau makan sekarang. Nanti aku bakal langsung aja ngasih lihat ke teman-teman kalau misalnya mereka saling bertemu ya. Wow, rame kieu, parah ini mah. Kotor. Kamu teh hanya melihat saja ya. Kasihan, tapi udah sekali habis meren. Yaudah deh guys, jadi langsung aja yuk kita ke piranha. Aku bakal kasih lihat ke teman-teman kalau misalnya piranha dimasukin ke tempat pufferfish sekarang guys. Oke guys, kita bakal coba ambil ya. Kita ambil lagi nih, kita ambil 1 ekor aja. Oke guys, kita udah masukin 1 ekor piranha. Yuk kita langsung aja. Penasaran aku nih. Kita langsung kasih ke pufferfish. Langsung dikasih atau gimana ya? Atau kita mainin dulu guys? Langsung mainin gimana ya? Kita coba pertemukan mereka dulu dah. Secara terpisah tuh. Kita lihat gimana reaksinya. Nggak ngerti doang. Nggak bisa bahasa Inggris. Diem-diem baik nih sama nih dua-duanya. Piranhanya diam, pufferfishnya diam. Tuh guys, lihat tuh piranha tuh di sirip atasnya. Kelihatan nggak Ji? Sobek, digigit sama piranha yang lain. Pas lagi makan kayaknya. Kalau misalnya disekat begini sih kelihatannya mereka tidak peduli sih guys. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya sekat yang kita buka ya. Bismillah ya Allah. Kita lihat. Kalau piranha yang dimakan sih aku nggak masalah guys. Jujur aja. Tapi kalau pufferfish yang dimakan nggak mungkin lah kayaknya. Kita coba ya. Tolong gua, Cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Nggak bisa bahasa Inggris. Benar-benar di depan mukanya. Oke, kita lihat gimana reaksinya. Dikeleknya. Oke, kalau misalnya dilihat sih ini teritorinya udah dimasukin, bukan dimasukin, ini diganggu ini sebenarnya sama piranha nih. Oh ya guys, pufferfish juga punya racun ya. Jadi kita bandingin segi survivalnya lah si piranha sama si pufferfish. Piranha walaupun dia lebih cepat berenang ya, tapi sih kalau menurut aku dia tuh stresan guys. Jadi gimana ya, percuma gitu loh berenang cepat tapi dia stres. Dia tuh dia aja udah mau oleng tuh. Tuh udah oleng gitu guys. Karena dia stresan. Adaptasinya nggak terlalu gampang amat lah, dia agak susah. Jadi agak lama. Sedangkan si pufferfish ini walaupun dia berenangnya lambat, tapi dia bisa ngebuntel gitu guys. Jadi banyak banget kayak hewan yang mau memangsa dia tuh langsung ngegendut, hewannya tuh nggak jadi buat mangsa dia karena takut gitu loh. Takut hewannya lari. Dan andai kata pufferfish termakan, pufferfishnya emang mati, tapi hewan yang makannya juga tetap bakal mati guys. Jadi serba salah gitu loh. Pufferfish emang bukan dikonsumsi aja intinya ya kalau di alamnya ya. Tapi kalau misalnya buat orang sih ada yang bisa masaknya, bisa dikonsumsi sama dia. Tapi teknik memasaknya juga harus diperhatikan sih, jadi nggak sembarangan dimasak. Karena racunnya bisa membunuh orang dewasa. Berapa orang dewasa gitu, aku juga lupa. Kayak gitu deh. Kalau kita lihat-lihat nih belum ada reaksi. Kayaknya kurang seru deh kalau misalnya satu ya. Si pufferfish kalau misalnya kita lihat-lihat juga guys di sini ya, dia itu lebih berfokus ke sini nih. Nih guys tuh. Emang pengen makan axolot dari lama sih. Kalau misalnya kita satuin dan dihabisin ya axolot nih. Tambah lagi Ji. Tambah lah ya. Yuk kita tambah lagi yuk guys. Satu piranha kayak kurang gitu loh. Kita tambah dua lagi dah. Kita tambah 2 piranha lagi biar 3 ikan piranha ya. Ini si ikan emas ini udah nggak ada satu nih, kayaknya udah dimakan satu. Riweuh, piranha sumpah basah guys, bukan apa basah. Oke, 2 sip, udah ada 2 ikan piranha, jadi total 3 ya. Dah yuk langsung aja kita cemplungin ke tempat pufferfish lagi. Mereka terpaku sumpah, nggak ngapa-ngapain guys, diem doang, tidak ada
Oh iya, jatuh. Tidak ada yang agresif. Wih, ditabok. Kayaknya si Fahakanya juga tahu sih, mereka sama-sama predator sih. Mungkin bagi ikan, aura predator itu beda sih guys. Jadi mereka tuh nggak saling serang. Tuh ada yang tidur di sana. Tidur semua, tidur. Tidurlah, tidur. Sare semuanya. Oke guys, tidak ada pergerakan yang berarti ya. Bahkan mereka bertiga nih piranha, mereka juga kayak yang masih beradaptasi, lemes. Lagi yang di pojok. Tuh ada yang pojok lagi ya, bener ya? Ya bener itu dia tidur-tiduran. Waktu pertama kali piara piranha tuh ya Ji ya, dikira orang tuh dia tuh pada mau mati, tahu nggak sih? Udah mati, gagal, mati, gagal. Karena pas kita taruh di air, langsung pada gini, tidur. Bener-bener tidur, semuanya tidur, nggak ada yang bangun. Gini aja, udah mati, udah gagal, udah mati. Udah kan, tapi langsung di searching di internet, gimana-gimana, nggak ada juga jawaban, ya udah pasrah aja kan. Udahlah tinggal tidur aja lah. Besoknya udah pada udah pada sehat. Tapi kadar oksigennya harus gede kalau piranha sih, pengalaman aku guys. Kalau misalnya oksigennya kurang, begini lama. Tapi kalau misalnya oksigennya bagus, dia begininya itu paling cuma sekitar sejam, 2 jam juga udah berenang-berenang lagi. Tapi kayaknya kalau misalnya kita masukin ke tank piranhanya langsung, yang tadi sih dia nggak kenapa-napa. Ini yang pertama kan ya? Itu dia udah mulai bisa tuh berenang-berenang tuh. Itu tujuh gimana tujuh? Wih, apa yang terjadi? Gitu guys. Ya malah dihimpit. Ya dihimpit guys. Bener-bener ini ya. Tidak ada reaksi untuk menyerang, tidak ada reaksi ingin menyerang dan diserang, dan ya sudahlah. Jadi seperti itu guys ya. Aku kira mereka bakal kayak yang ya seenggaknya nyerang gitu. Kalau nggak ya seenggaknya kayak yang berusaha, bukan nyerang juga sih, apa ya, ini kan daerah dia gitu, berusaha buat ngusir guys, ngusir ya. Karena ikan predator ini sering banget ada yang ngusir-ngusir gitu. Misalnya dia udah satu wilayah di sini, misalnya Canamaru nih, wilayah dia di sini, ada ikan yang lain dia usir gitu. Jadi kayak yang agresif sehingga ikan yang lainnya pergi. Tapi kalau kita lihat-lihat bahkan sampai sekarang nih, kalau teman-teman lihat juga, mereka itu akur, tidak peduli si ini tuh malah jadi sandaran. Dan ya udahlah, jadi kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman sendiri nih tim Fahaka atau tim piranha, bisa juga tulis di kolom komentar guys. Yaudah deh ya, jadi sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye, thank you guys.